Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K teknis ya teman-teman ya, yaitu tentang penata layanan operasional sesuai kisi-kisi ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dilancarkan, dimudahkan dan jadi ASN tahun ini. Amin. Allahumma amin. Soal yang pertama, hasil kajian menyarankan pengadaan alat baru yang belum tersedia saat pelaksanaan. Apa pendekatan paling bertanggung jawab? A. Menggunakan alat lama dan membuat laporan evaluasi sesudahnya. B. Melaksanakan kegiatan ketika alat tersedia, lengkap dan relevan. C. Mengalihkan penggunaan alat kepada pihak lain. D. Mencari alternatif alat dengan spesifikasi serupa dan dokumentasi perubahan. E. Menyewa alat meski melebihi anggaran sebagai tanggung jawab. Jadi di sini masalahnya adalah ada kajian menyarankan pengadaan alat baru yang belum tersedia ya teman-teman saat pelaksanaan. Apa pendekatan paling bertanggung jawab ya? Untuk opsi yang A, menggunakan alat lama dan membuat laporan evaluasi sesudahnya. Bagus ya teman-teman ya. Di sini ada penggunaan alat lama ya sesuai dengan pertanyaannya apa pendekatan paling bertanggung jawab. Untuk opsi yang B, melaksanakan kegiatan ketika alat tersedia lengkap dan relevan. Di sini melaksanakan kegiatan ketika alat tersedia lengkap. Jadi padahal di pertanyaannya adalah menyarankan pengadaan alat baru ya belum ya teman-teman ya belum tersedia. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengalihkan penggunaan. Di sini ada mengalihkan penggunaan alat kepada pihak lain. Skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mencari alternatif alat dan spesifikasi serupa dan dokumentasi perubahan. Ini bagus ya teman-teman, mencari alternatif sesuai dengan pendekatan paling bertanggung jawab ya. Untuk opsi yang E, menyewa alat meski melebihi anggaran. Di sini ada menyewa alat melebihi anggaran sebagai tanggung jawab. Skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, mencari alternatif alat dengan spesifikasi serupa dan dokumentasi perubahan. Soal kedua, salah satu sasaran hasil kajian adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam layanan operasional, namun tidak semua pegawai familiar dengan sistem baru. Solusi implementasi yang paling strategis adalah A. Mewajibkan semua pegawai belajar secara mandiri. B. Menjalankan sistem lama untuk sementara waktu. C. Melibatkan staf ahli dalam pendampingan saat pelaksanaan. D. Mengalihdayakan seluruh tugas kepada pihak ketiga. E. Menonaktifkan sistem baru jika menghambat ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah hasil kajian ya teman-teman. Hasil kajian itu meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam layanan operasional ya, namun tidak semua pegawai familiar dalam sistem baru. Di sini solusi implementasi. Jadi solusi implementasi yang paling strategis ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, mewajibkan semua pegawai belajar secara mandiri. B. Menjalankan sistem lama untuk sementara waktu. C. Melibatkan staf ahli dalam pendampingan saat pelaksanaan. D. Mengalihdayakan seluruh tugas kepada pihak ketiga. E. Menonaktifkan sistem baru jika menghambat. Oke teman-teman, untuk opsi yang A itu mewajibkan semua pegawai belajar secara mandiri. Padahal di sini solusi implementasi ya teman-teman ya. Solusi implementasi yaitu solusi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang telah ditentukan ya teman-teman ya, seperti langkah penting ya. Untuk opsi yang A kita skip. Untuk opsi yang B, menjalankan sistem lama untuk sementara waktu. Ini untuk sementara waktu, padahal di sini hasil kajian meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam layanan operasional. Ya, skip ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, melibatkan staf ahli dalam pendampingan saat pelaksanaan. Melibatkan staf ahli dalam pendampingan saat pelaksanaan. Bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengalihdayakan seluruh tugas. Skip ya teman-teman untuk opsi yang D, mengalihkan tugas ya. Mengalihdayakan ya. Untuk opsi yang E, menonaktifkan sistem baru jika menghambat. Menonaktif ini malah skip ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketiga, dalam pelaksanaan layanan ditemukan bahwa alur kerja di lapangan tidak berjalan sesuai hasil kajian karena perbedaan kondisi. Langkah terbaik adalah A. Menyesuaikan alur kerja secara langsung tanpa laporan. B. Tetap menjalankan alur awal agar tidak menyimpang dari hasil kajian. C. Membubarkan pelaksanaan dan mengulang progres kajian.
D. Berkoordinasi ulang dan menyesuaikan pelaksanaan secara proporsional. E. Menyerahkan keputusan penyesuaian kepada unit pelaksana teknis. Di sini pertanyaannya adalah ditemukan bahwa alur kerja di lapangan tidak berjalan sesuai hasil kajian karena perbedaan kondisi. Langkah terbaik apa ya teman-teman ya? Untuk opsi yang A, menyesuaikan alur kerja secara langsung tanpa laporan. Di sini ada tanpa laporan, kita skip saja. Untuk opsi yang B, tetap menjalankan alur awal agar tidak menyimpang dari hasil kajian. Kalau di sini alur awal itu di lapangan tidak berjalan ya, skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, membubarkan, malah membubarkan, kita skip. Untuk opsi yang D, mengkoordinasi ulang dan menyesuaikan pelaksanaan secara proporsional. Ini bagus ya teman-teman dari opsi yang lainnya. Untuk opsi yang E, menyerahkan keputusan. Di sini ada menyerahkan keputusan ya teman-teman. Kita skip ya teman. Untuk opsi yang E kita skip. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaannya adalah opsi yang D. Soal keempat. Hasil kajian menyatakan bahwa pelaksanaan layanan operasional harus berbasis efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Dalam pelaksanaan langkah berikut yang paling sesuai dengan arahan kajian. Opsi yang A, mengurangi durasi kegiatan dan jumlah petugas. B, menggunakan peralatan seadanya agar hemat anggaran. C, menyederhanakan proses tanpa mengabaikan mutu pelayanan. D, meniadakan kegiatan tambahan seperti dokumentasi. E, mengandalkan vendor luar untuk efisiensi pelaksanaan. Di sini untuk opsi yang A, mengurangi durasi kegiatan dan jumlah petugas. Ini skip ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dulu permasalahannya. Masalah jelas pelaksanaan menyatakan bahwa pelaksanaan operasional harus berbasis efisiensi tanpa mengurangi kualitas ya teman-teman ya. Dalam pelaksanaan langkah berikut yang paling sesuai dengan arahan kajian ya teman-teman ya. Untuk opsinya A, mengurangi durasi kegiatan dan jumlah petugasnya, skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, menggunakan peralatan seadanya agar hemat anggaran. Ini bagus ya teman-teman ya. Tanpa mengurangi kualitas tapi menggunakan peralatan seadanya agar hemat anggaran. Untuk opsi B bagus. Untuk opsi yang C, menyederhanakan proses tanpa mengabaikan mutu pelayanan. Menyederhanakan proses, padahal pertanyaannya adalah bahwa pelaksanaan layanan operasional harus berbasis efisiensi tanpa mengurangi kualitas ya. Untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D, meniadakan, kita skip lagi. Untuk opsi yang E, mengandalkan vendor luar untuk efisiensi. Nah ini vendor luar untuk efisiensi pelaksanaan kita skip ya untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal kelima, setelah kajian menyarankan pengurangan penggunaan kertas dalam layanan, apa langkah paling tepat saat melaksanakan layanan? A, mendistribusikan bahan hanya dalam bentuk digital melalui email. B, mengalihkan tanggung jawab distribusi kepada peserta. C, menginformasikan peserta untuk membawa perangkat digital sendiri. D, menghapus kebutuhan bahan cetak dari agenda. E, menyediakan bahan cetak terbatas dan link akses digital. Di sini permasalahannya adalah setelah kajian menyarankan pengurangan ya teman-teman, pengurangan penggunaan kertas dalam layanan. Apa yang langkah paling tepat saat melaksanakan layanan ya teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang A, mendistribusikan bahan hanya dalam bentuk digital melalui email. Ini hanya untuk opsi yang A ini hanya mendistribusikan bahan hanya dalam bentuk digital melalui email. Untuk yang B, mengalihkan tanggung jawab. Di sini ada mengalihkan tanggung jawab, kita skip saja ya teman-teman. Untuk opsi yang C, menginformasikan peserta untuk membawa perangkat digital sendiri. Ini kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menghapus kebutuhan. Nah ini malah menghapus, untuk skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyediakan bahan cetak terbatas dan link akses digital. Nah, ini diantara opsi yang A atau yang E, padahal di kajian di atas adalah menyarankan pengurangan penggunaan kertas dalam layanan ya teman-teman ya. Jadi langkah yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman ya, tetap menyediakan bahan cetak terbatas dan link akses digital. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang terbaik adalah opsi yang E. Soal ke-6, dalam evaluasi kegiatan ditemukan bahwa banyak bahan tidak digunakan dan menjadi mubazir. Apa langkah yang paling tepat ke depan? A, mengurangi jumlah bahan di setiap kegiatan. B, membuat skema peminjaman bahan ke unit lain. C, melakukan analisis kebutuhan aktual dan pola penggunaan sebelumnya. D, menyimpan semua bahan untuk kegiatan mendatang. E, menyusun anggaran tambahan sebagai cadangan. Jadi di sini permasalahannya adalah ditemukan banyak bahan
yang tidak digunakan ya teman-teman, dan menjadi mubazir ya. Ternyata apa langkah paling tepat ke depannya ya teman-teman ya. Untuk opsinya A, mengurangi jumlah bahan di setiap kegiatan. Kurang efektif ya teman-teman yang mengurangi jumlah bahan ya. Kita skip ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membuat skema peminjaman bahan ke unit lain. Skip ya teman-teman, di sini ada skema peminjaman. Untuk opsi yang C, melakukan analisis kebutuhan aktual dan pola penggunaan sebelumnya. Ini bagus ya teman-teman yang melakukan analisis kebutuhan aktual dan pola penggunaan sebelumnya ya. Untuk opsi yang D, menyimpan semua bahan. Jangan menyimpan malah tidak digunakan ya teman-teman ya. Skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menyusun anggaran tambahan sebagai cadangan. Jangan, di sini padahal kita harus menghemat ya teman-teman, menyusun anggaran tambahan. Kita skip untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-7, Anda ditugaskan menyiapkan peralatan untuk 2 kegiatan berbeda pada waktu yang berdekatan. Bagaimana strategi terbaik Anda? A, mengutamakan kegiatan yang lebih besar pesertanya. B, membagi perlengkapan berdasarkan durasi kegiatan. C, menganalisis kebutuhan masing-masing dan menyusun prioritas logistik. D, menyediakan peralatan untuk kebutuhan yang lebih penting dan paling berdampak pada instansi. E, menggabungkan 2 kegiatan agar lebih efisiensi namun menyesuaikan kebutuhan. Di sini Anda ditugaskan untuk menyiapkan peralatan untuk 2 kegiatan ya teman-teman ya. Untuk 2 kegiatan yang berbeda pada waktu yang berdekatan. Tapi waktunya tidak sama ya teman-teman ya. Bagaimana strategi terbaik yang harus Anda lakukan ya? Untuk opsi yang A, mengutamakan kegiatan yang lebih besar pesertanya. Di sini ada lebih besar pesertanya, kita skip ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membagi perlengkapan berdasarkan durasi kegiatan. Membagi perlengkapan berdasarkan durasi kegiatan. Di sini membagi ya teman-teman, kurang masuk ya. Padahal di sini berbeda waktu ya teman-teman. Berbeda waktu yang berdekatan ya. Skip untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menganalisis kebutuhan masing-masing dan menyusun prioritas logistik. Ini bagus untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyediakan peralatan untuk kegiatan yang lebih penting dan paling berdampak pada instansi. Di sini padahal semua penting ya teman-teman, ini 2 kegiatan berbeda. Jadi skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menggabungkan 2 kegiatan agar lebih efisien namun menyesuaikan kebutuhan. Menggabungkan 2 kegiatan ya teman-teman, skip ya, padahal di situ kegiatan berbeda pada waktu yang berdekatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-8, dalam persiapan rapat koordinasi mendesak peralatan presentasi dinyatakan siap, namun ruangan belum tertata. Apa langkah terbaik berdasarkan prinsip efisiensi? A, segera mengundang peserta sambil menyelesaikan penataan. B, mengalihkan lokasi ke ruangan lain yang sudah siap. C, menunda rapat dan menyusun ulang jadwal. D, memprioritaskan penataan alat tulis dan daftar hadir. E, membuka akses virtual sambil menyiapkan ruangan fisik. Di sini di rapat ya teman, ada persiapan rapat koordinasi mendesak peralatan presentasi dinyatakan siap namun ruangan belum tertata ya. Apa langkah terbaik berdasarkan prinsip efisiensi? Untuk opsi yang A, segera mengundang peserta sambil menyelesaikan penataan. Kurang efektif ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengalihkan lokasi ke ruangan lain. Jangan, padahal di pertanyaannya adalah peralatan presentasi dinyatakan siap, hanya ruangan yang belum tertata. Untuk opsi yang C, menunda rapat dan menyusun ulang jadwal. Skip ya teman-teman ya, padahal presentasi sudah siap ya. Untuk opsi yang D, memprioritaskan penataan alat tulis dan daftar hadir. Memprioritaskan, hanya memprioritaskan penataan alat tulis. Padahal ruangan belum tertata ya teman-teman ya. Jadi skip untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, membuka akses virtual sambil menyiapkan ruangan fisik. Nah ini bagus ya teman-teman ya, sambil membuka akses virtual sambil menyiapkan ruangan fisik sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-9, seorang penata layanan operasional ditugaskan untuk mempersiapkan perlengkapan presentasi dalam rapat mendadak. Tindakan yang paling tepat agar kegiatan dapat berjalan lancar adalah A, mengaktifkan pendingin ruangan terlebih dahulu. B, mengecek ulang daftar undangan dan memastikan jumlah peserta rapat. C, memastikan proyektor, kabel, dan laptop berfungsi dengan baik. D, mencetak ulang seluruh materi presentasi sebagai bahan. E, menyiapkan minuman dan makanan ringan untuk peserta rapat. Di sini dinyatakan adalah sebagai penata layanan operasional ditugaskan untuk mempersiapkan perlengkapan presentasi ya teman-teman dalam rapat mendadak. Tindakan yang paling tepat agar kegiatan dapat berjalan lancar. Untuk opsi yang A,
mengaktifkan pendingin ruangan terlebih dahulu. Skip ya teman-teman ya. Padahal di sini menyiapkan perlengkapan presentasi. Jadi skip untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengecek ulang daftar undangan dan memastikan jumlah peserta. Skip ya teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan pertanyaannya. Untuk opsi yang C, memastikan proyektor, kabel, dan laptop berfungsi dengan baik. Iya, ini sesuai dengan perlengkapan presentasi dalam rapat mendadak. Untuk opsi yang D, mencetak ulang seluruh materi presentasi sebagai bahan. Skip ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Opsi yang E, menyiapkan minuman dan makanan ringan. Ini juga skip ya. Opsi yang paling benar sesuai dengan pertanyaannya adalah opsi yang C. Soal ke-10, seorang penata layanan operasional diminta untuk menyiapkan bahan dan peralatan untuk kegiatan rapat dinas di kantor. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan sebelum menyiapkan peralatan adalah A, mengatur posisi kursi dan meja di ruang rapat dengan rapi dan teratur ditata sesuai kebutuhan rapat. B, menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan. C, mengecek ketersediaan konsumsi rapat dan mencocokkan dengan jumlah peserta rapat. D, menyiapkan alat tulis untuk peserta rapat. E, membersihkan ruangan rapat dari sampah dan debu. Di sini pertanyaannya adalah penata layanan operasional itu diminta untuk menyiapkan bahan dan peralatan untuk kegiatan rapat dinas kantor ya teman-teman ya. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan sebelum menyiapkan peralatan. Nah, apa yang harus dilakukan? Untuk opsi yang A, mengatur posisi kursi dan meja di ruang rapat dengan rapi dan ditata sesuai kebutuhan rapat. Bagus. Untuk opsi yang B, menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan. Bagus. Untuk opsi yang C, mengecek ketersediaan konsumsi rapat. Di sini belum ya teman-teman ya. Langkah pertama ya. Langkah pertama tidak mengecek ketersediaan konsumsi. Kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyediakan alat tulis untuk peserta rapat. Untuk opsi yang D, membersihkan ruangan rapat dari sampah dan debu. Padahal di sini diminta untuk menyiapkan bahan dan peralatan untuk kegiatan rapat dinas. Langkah utama yang tepat dilakukan sebelum menyiapkan peralatan, yaitu kita lihat untuk yang B, menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan. Ya teman-teman, ini bagus untuk opsi yang B, menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan. Kemudian habis itu menyiapkan ya teman, baru menyiapkan ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B.